Warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu. Di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat 9. Syukran Pak Ustadz, nanti saya baca kembali ke Qurannya dan terjemahan. Iya, Pak. Jadi ini saya akan perlihatkan ayatnya. Ayatnya terlihat ini. Ayat 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila dipanggil untuk salat Jumat, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah, menuju salat. Wa dzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Kegiatan seperti apapun sudah terdengar azan, tinggalkan semua. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi. Kalau salat sudah selesai, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dari Allah. Wadhkurullah, sambil zikir kepada Allah yang banyak, katsiran la'allakum tuflihun, pasti beruntung. Itu. Ya, silakan nanti dibuka ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau sehubungan dengan ampunan Allah itu maghfirah atau afun itu hubungannya dengan apa, catatan itu masih tercatat, jadi apabila diampuni masih tercatat sebagai dosa kita atau tidak ya Ustaz? Ya kalau catatan amal kita gitu. Kalau sudah diampuni berarti di-delete. Ya, jadi kalau misalnya film ya, film. Kalau diampuni berarti dipotong dia. Yang jelek tadi dibuang. Ya, Bu. Jadi begitu dipaparkan filmnya, yang jelek tadi sudah nggak ada. Sudah diampuni, sudah dihapus. Ya, makanya disebutnya kafara. Kafara itu artinya dua, mengkafirkan dan menutup. Ditutup. Ditip X. Ya, Bu. Iya, iya. Itu, afwan. Makanya kan ada doa. Doanya itu Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan tutupilah ya kesalahan-kesalahan kami, ditutup, ditip X. Ya, kata-kata kafir itu. Ya, atau kata-katanya wastur auratina, ya tutuplah aurat kami. Hal-hal yang bikin kami malu. Apa ya, perbuatan dosa itu bikin malu itu. Ya, berdoa kepada Allah agar itu ditutup. Ya, jangan sampai besok diperlihatkan itu film kita, itu rekaman kita. Waduh. Ya, malu sekali. Malu sekali. Ya, tuh. Kita kalau malu ya siap-siap. Sekarang kita mesti mempersiapkan kematian. Ya, Bu. Bentar lagi kita pada mati ini. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat. Enggak lama kita hidup di dunia. Sehari, 2 hari, aduh, sebentar lagi. Ya, jadi apa saja kita nih, persiapkan untuk kematian kita. Persiapkan untuk kematian kita. Sekira-kira Allah tidak ridho, tinggalkan. Sekira-kira kita bersalah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Cepat-cepat kita minta maaf kepada sesama. Cepat-cepat kita memaafkan kesalahan siapa saja. Ya, kalau kita tidak maafkan, apa untung kita dengan kita tidak memaafkan orang? Apa beruntung? Enggak beruntung, enggak ada untungnya sama sekali.
Tapi kalau kita memaafkan, kita mengampuni, apa untungnya bagi kita? Allah mengampuni dosa kita. Itu namanya matematika pintar. Matematika bodoh, buat apa dia dimaafkan? Enak saja. Itu sama saja dengan dia tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, siap-siap Bu, siap-siap. Bapak Ibu siap-siap, sebentar lagi Allah panggil kita. Ya nggak lama kita hidup, bentar. Singkat sekali. Kemarin pagi, sekarang udah pagi lagi. Ya kan? Iya. Ya Ustaz, nambah sedikit Ustaz. Ya silakan. Sedikit. Di doa, di apa zikir pagi sore itu ada juga tuh ya Ustaz ya. Minta ditutupi aurat. Ya Ustaz ya. Ya, jadi aurat itu segala hal yang bikin kita malu. Ya dosa yang bikin kita malu. Iya. Bukan aurat-aurat badan kita. Iya. Aurat rohani kita, jiwa kita yang kotor, yang penuh dengan dosa, mohon ditutup oleh Allah. Agar itu tidak terlihat. Iya, di zikir pagi sore itu ada kan Ustaz? Ada. Jadi itu yang disebut nikmat batin. Mana tuh kenikmatan batin? Kenikmatan batin itu ditutupinya kesalahan kita oleh Allah, orang lain tidak tahu. Yang andaikan orang lain itu tahu, istri akan lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, tetangga lari dari kawannya. Lihat tuh. Ya, ditutupinya aib kita oleh Allah. Kenikmatan yang sangat besar sekali. Ya, disitulah pentingnya kita selalu bersyukur, memuji Allah, meminta ampun. Ya, Bu? Ya. Iya. Jadi semua nih mesti siap-siap nih semua. Ya Allah, nih bentar lagi kita dipanggil oleh Allah. Semoga kita lebih takwa lagi ya Ustaz. Amin ya Rabb. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya tanya dikit Ustaz ini. Ada dalam kita berdoa itu ada maafkan, ampunkan, hapuskan. Nah, kalau kita tidak memohon hapuskan, apakah setelah Allah mengampuni dan memaafkan, apakah nanti dosa-dosa yang tidak terhapuskan itu diperlihatkan lagi Ustaz, walaupun sudah gimana ya? Jadi Sudah diampuni tapi gimana ya? Diampuni dan dimaafkan tapi tidak dihapuskan. Bagaimana? Kenapa kita harus memohon dihapuskan? Enggak, kalau diampuni pasti dihapus. Oke. Otomatis. Dimaafkan oleh Allah pasti dihapus. Gitu, Bu. Ya. Ya, berarti tidak diperlihatkan lagi. Enggak diperlihatkan lagi. Sekarang orang datang ke dukun ya. Orang datang ke dukun. Man atakahinan fas'alahu an syai'in hujibat anhu taubatu 40 lailatan. Fa in saddaqahu bima qala kafara. Siapa datang kepada dukun lalu dia bertanya sesuatu, maka terhijab dari dia tobatnya 40 malam. Terhijab. Jadi 40 malam dia bertobat, itu terhalang, tertutup. Tapi kalau sudah 40 malam dia bertobat, hijabnya terbuka. Yang tadi 40 malam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tobat dia. Ya, jadi dihapus satu kali dia datang kepada dukun bertanya sesuatu, itu untuk menghapusnya harus ditebus dengan tobat 40 malam. Baru dihapus. Fa in saddaqahu bima qala kafara. Kalau ia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, maka dia telah kafir. Ya. Nah, sekarang ya. Jadi itu hapus dosanya sudah. Ya, tobatnya diterima. Kalau tobatnya diterima, dosa dia itu dihapus. Ya. Oke. Sekarang ya, kita mohon ampun kepada Allah. Diampuni dosa kita oleh Allah, dihapus dosa. Ya. Dihapus dosa itu. Ya, sehingga bersih. Kan apa katanya? Hati itu seperti cermin. Kalau kita berbuat dosa, hati itu akan ternoda, kena noktah, hitam. Berbuat dosa lagi, hatinya hitam lagi. Dosa lagi, hitam lagi. Semakin banyak dosa, semakin banyak hitam hati itu.
Tapi kalau kita beristighfar, terus beristighfar, saqula qalbuhu. Langsung bersih. Kita bertobat langsung bersih. Ya, terhapus. Ya, dosa. Mohon ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah, langsung bersih. Begitu ya, konsep ampunan tuh bisa langsung bersih. Jadi bukan diilustrasikan dengan teko. Bukan diilustrasikan dengan wadah ini dikasih air, ada air di sini ya, dikasih tinta, akhirnya kan butek ya. Terus ampunannya itu adalah air bersih sampai tinta itu keluar. Tidak seperti itu konsep dosa itu. Konsep ampunan itu. Dia bisa saja berbuat dosa 40 tahun, sudah hitam, diampuni oleh Allah langsung bersih. Itu dahsyatnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diampuni, dihapus. Baik, siapa mau ampunan Allah? Enggak ada yang jawab. Ya, harus. Semua mau. Semua Ustaz mau diampuni. Iya. Saya mau lah Pak Ustaz ampunan Allah. Iya, jangan sampai besok di hadapan Allah di catatan kita itu jelek semua, jangan. Sekarang kita siap-siap. Bentar lagi kita mati. Siap-siap. Siap-siap udah pada tua. Yang umurnya sudah 40, 50 ke atas sana. Siap. 67 nih Ustaz. Ya, 67, 77. Berapa tahun lagi nih? Enggak tahu ya. Maafin saya Ustaz. Iya, maafin abang juga nih.